Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Halo. Sedulur-sedulur Walbe semua, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Leng Yuyu sampai ke Leng Semut, semoga semua sehat selalu dan diberi rezeki oleh Allah dengan rezeki yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Kita sekarang sedang berada di masjid tertua, tepatnya di Desa Singajaya, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Dan saat ini telah hadir bersama kita narasumber yang akan mengulas sejarah Masjid Ki Syakir yang tertua di Desa Singajaya ini. Bapak perkenalkan nama Bapak, karena Bapak sering berada di Masjid Ki Syakir ini. Silakan, saya mohon perkenalkan Bapak kepada YouTuber Walbe. Oke, siap. Saya Abdul Hakim dari Pamayahan. Kebetulan saya dipercaya oleh Ketua DKM dan Sekretaris DKM, juga saudara-saudara yang ada di Masjid Ki Syakir ini sebagai Dewan Penasehat Masjid Ki Syakir. Adapun saya adalah cucu dari Mama Yai Harun, sesepuh Darun Nahwi. Dan kalau dari baris Mbah Syakir, saya dari baris Mbah Buyut Sajem, saya dari baris Mbah Sulaiman, dari Mbah Abdul Kholik bin Mbah Abdul Basir, Masjid Al-Karomat Singaraja, bin Mbah Abdullah Faqih, yang makbarohnya ada di Masjid Sang Cipta Rasa Kasepuhan. Itu kalau baik. Dan saya mau bertanya Pak, tahun berapa Masjid Ki Syakir ini didirikan Pak? Kalau memang Bapak itu mungkin sedikit mengetahui sejarahnya Mbah Kiai Syakir Pak, silakan Pak. Konon katanya kalau ada yang di catatan atau cerita-cerita orang tua kita dulu, kalau berbicara tentang dibangunnya Masjid Ki Syakir, itu tidak terlepas dari sejarah awal Syekh Syam'un Dadap atau Kiai Syam'un Dadap. Kalau dari awal itu Syekh Syam'un Dadap membangun padepokan di sana itu sekitar tahun 1730-an. 30 ya. Saya cerita sedikit dulu tentang siapa itu Syekh Syam'un. Iya Pak, enggak apa-apa Pak. Silakan Pak. Saya pernah ngobrol, diceritakan oleh Abah Habib Lutfi, Syekh Syam'un itu nama asli beliau kalau dari baris Demak itu Ki Ageng Malewa. Jadi dari keturunan Raden Fatah. Perjalanan Syekh Syam'un Dadap ke Dadap itu beliau menggunakan getek. Sampan ya, sampan. Getek itu bambu yang dianyam, bambu yang dirakit ya Pak. Konon kata Abah Habib Lutfi, kayak ada cahaya dilihat oleh Ki Gede Dadap Mbah Nurillah, makanya diambil mantu oleh beliau, oleh Ki Gede Dadap Mbah Nurillah, lahirlah diantaranya Mbah Syakir ini. Dan Mbah Nurillah sendiri, kalau kata cerita orang tua dulu, beliau masih anak keturunannya Panglima Perang Kerajaan Mataram, Ki Jayapatih Paneges. Itu lebih. Oh iya. Nah, Mbah Syakir sendiri membuka areal pesantren. Kalau dulu itu namanya Padepokan Cilukrak. Itu awal muasalnya itu dulu masih hutan belantara, masih rawa-rawa.
dan dibabat oleh beliau. Terus jadilah Padepokan, lama-lama ramai, akhirnya datanglah Mbah Yusuf mengajak saudara-saudaranya, Mbah Suleman diantaranya. Nah, saya dari baris Mbah Suleman. Kalau dari baris Mbah Yusuf ini masih keponakan saya juga. Nah, Mbah Yusuf setelah Mbah Syakir sudah mendirikan Padepokan, terus berdirilah masjid sekitar tahun 1750-an. Setelah ramai, barulah Mbah Syakir memerintahkan Mbah Raden Yusuf untuk membangun pesantren di wilayah Wot Bogor. Makanya Wot Gali dengan Wot Bogor itu ada kaitan. Nah, kenapa Masjid Mbah Syakir ini dulu namanya pesantren Wot Gali? Karena untuk melewati atau memasuki daerah Wot Gali harus menggunakan jembatan, harus lewat jembatan atau wot. Kenapa dinamakan Wot Gali? Karena wotnya itu, jembatannya itu terbuat dari kayu jati yang sudah sangat tua sekali, di mana kayu jati tersebut adalah pemberian dari Ki Geden Jati 7. Makanya untuk penghormatan terhadap Ki Geden Jati 7 dinamailah Wot Gali daerah ini. Wot Gali apa ya? Ya. Kemudian kenapa Mbah Yusuf mendirikan pesantren atas perintah Mbah Syakir, mendirikan pesantren Wot Bogor? Karena untuk masuk atau melewati daerah tersebut harus melewati jembatan yang dari Bogor, Kelapa. Jadi Kelapa dijejer, Wot Bogor. Bogor itu Kelapa ya, Pak? Ya. Nah, di sini itu maaf Pak, di mana makbarohnya Kiai Syakir itu Pak? Kebetulan makbaroh beliau ada di depan pengimaman masjid. Jadi di luar sana, di depan pengimaman masjid Mbah Syakir sendiri. Dan saya yang pertanyakan lagi Pak, masih banyakkah penziarah yang datang ke Mbah Syakir itu Pak? Alhamdulillah, bukan cuma warga sekitar Singaraja atau Singajaya, tapi di luar masyarakat Indramayu pun, terutama yang masih merasa anak cucu beliau yang dari pesantren-pesantren, dari Kempek, Kedongan, Buntet, Benda Kerep, masih banyak yang pada ziarah. Bahkan dari luar Jawa pun alhamdulillah banyak yang ziarah. Hanya karena ini masa PPKM diberlakukan, akses jalan menuju tempat ziarah atau untuk ke Masjid Ki Syakir ini terhalang. Artinya mungkin dari pihak Pertamina demi menjaga sehingga dibatasi hanya orang-orang tertentu, dan itu pun ya agak sulit, harus kita nego dulu untuk bisa sampai ke sini. Dan yang setahu Bapak, yang penziarah ke kubur Kiai Syakir itu banyak dari pejabat atau dari golongan rakyat biasa Pak? Universal. Semua alhamdulillah, bukan cuma dari kalangan pejabat. Ini dibuktikan juga tahun kemarin Ibu Bupati Nina ziarah ke sini. Terus kebanyakan kalau yang pejabat itu beliau enggak menyebut saya dari mana, paling diantar dari keluarga terdekat kerabat Mbah Syakir. Nah, kalau dari masyarakat desa Singaraja dan Singarajanya sendiri, Singajaya dan Singarajanya itu Pak, sering tidak menziarahi ya seumpama malam Jumat seperti sore sebegini Pak? Kira-kira dari masyarakat setempat sering tidak Pak? Kemungkinan ada ya, karena saya sendiri kurang tahu. Hanya yang sering saya lihat kalau kesini itu rata-rata jamiah atau rombongan-rombongan dari pesantren-pesantren yang ada di wilayah Cirebon dan Indramayu. Terima kasih Pak atas narasumbernya yang telah menggali bahwa Masjid Singajaya yang tertua adalah Masjid Ki Syakir. Oleh karena itu, silakan Bapak narasumber memberikan untuk masyarakat Singajaya dan Singaraja
umumnya kepada masyarakat luar agar masih bisa berziarah ke Kiai Syakir ini, Pak? Ya, kepada masyarakat Singaraja atau Singajaya dan sekitarnya, mari kita bertabarukan berziarah ke Mbah Syakir agar kita lebih mengenal dan memahami bagaimana beliau membangun pesantren ini, walaupun hanya tersisa masjidnya saja, tapi yang beliau bangun keberkahannya itu bisa sampai ke anak cucunya, dibuktikan dengan Mbah Anom atau Ki Amin Sepuh diambil mantu oleh Mbah Soleh pesantren Benda Kerep. Terus dari baris Ki Ali ada Mbah Makhrus yang di Lirboyo, dari Ki Agus Kanayagan ada di Pekalongan, dan pesantren-pesantren lainnya termasuk dari keluarga Kempek, yaitu Kang Said Akil, Ketua PBNU, juga Kang Mustofa Akil, itu dari baris Kiai Siroj. Jadi kalau umpama ziarah ke Mbah Buya Syakir, ya tinggal kita menyampaikan nanti di Satpam atau pos penjagaan, kita anak cucu beliau, agar akses dipermudah. Dan memang untuk apa kita mengajak ziarah ke sini, agar lebih mengenal sejarah beliau. Sejarah beliau, di mana berkat dari perjuangan beliau, alhamdulillah kita yang di Indramayu, terutama anak cucu yang ada di wilayah sini, bisa merasakan betapa damainya dulu, dan mudah-mudahan dengan barokahnya ziarah ini membawa hawa yang adem ayem. Iya. Barangkali itu, Pak Lebe. Terima kasih kepada Bapak narasumber yang telah memberikan penjelasan, mudah-mudahan bermanfaat bagi generasi ke generasi untuk selanjutnya, dan untuk lebih semangat lagi mendatangi masjid-masjid yang kita cintai ini. Sekian, walabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemukiman Makbarah Wat Gali yang masih nyambung erat kaitannya dengan Ki Syakir. Saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan saya, mungkin nanti ada koreksi silahkan. Tapi satu-satu yang saya ketahui, ini merupakan yang pertama makbarohnya, makamnya Kiai Mukhtar Ali. Beliau merupakan kakaknya dari Ki Makhrus Ali Lirboyo, pesantren Lirboyo Kediri, Timur. Selanjutnya yang saya ketahui juga, ini Kiai Haji Raden Yusuf. Beliau ayahanda dari salah satu anaknya yang terpengaruh di masanya, yaitu di pesantren Benda Kerep, lebih dikenal dengan Kiai Amin, anaknya itu Kiai Amin atau Mama Anom, Kiai Anom. Selanjutnya ke sini, ini makbarohnya Ki Imron Rosadi, pimpinan ketika itu pesantren Al-Fatah Wat Bogor. Selanjutnya masuk ke sini, ini makbarohnya Kiai Haji Abdul Aziz. Beliau sesepuh dari Kiai Makhrus Ali. Masih ada runtutan dengan Besar Ali.